lu. Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Aku nggak mau masuk penjara. Aku akan pilih divisi yang dipimpin oleh Roy. Serius, Mbak? Makasih banyak ya, Mbak. Oke, baik. Kalau gitu kami berdua pamit ya. Roy, selalu aja dapetin yang dia mau. Nggak bisa dibiarin. Ini laporan dari divisi gue buat ya. Kenapa baru ngasih sekarang sih? Hah? Kebiasaan kerja santai ya lo? Lu sengaja ya mau ngambat kerjaan gue? Gue udah lengkap semuanya. Kalau lu mau adaptasi di sini, lu dengerin apa kata gue. Aku mau kamu profesional ya. Aku juga minta tolong kamu mendingan gak usah ngomong ke Mas Roy kalau kita pernah pacaran dulu. Kenapa sih? Kamu sampai segitunya nyembunyiin hal ini sama Roy? Orang ngirim chat kok aneh kayak gitu? Lo udah ngerebut klien gue. Mbak Ella sendiri yang milih tuh divisi gue. Lo datang ke sini cuma buat rusuh dan ngerebut semuanya dari gue, termasuk Anya. Maksud lo? Anya istri gue? Mas, lihat nih. Ini pasti enak, sayang. Tiba-tiba kau ikat orang tua. Kenapa, Mas? Anda jadi masih ada ya? Pasti seneng banget anaknya pindah ke Jakarta. Ya pastilah. Kamu kan pindah ke Jakarta karena kamu naik jabatan. Pasti mereka bangga. Kamu juga pasti seneng kan? Udah dimutasi ke Jakarta. Iya sih, aku seneng banget. Ya, walaupun ini sesuatu hal yang baru buat aku. Setelah aku berkarir di Surabaya, aku bisa mengembangkan karir aku di Jakarta. Selamat datang semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita juga sehat-sehat semuanya, makanya bisa mampir ke sini, Roy. Oh iya, selamat ya Roy ya. Atas kenaikan jabatannya. Kita nggak nyangka loh, karir lu tuh bisa melejit secepat itu. Bisa aja lu, Maya. Masuk yuk. Kamu keren juga ya. Ya, biasalah. Kecil nih, mah. Nih, aku udah bawain buah-buahannya. Damar? Anya? Beneran ini Anya? Bro, lu kenal sama istri gua? Enggak kok, Mas. Ini aku baru pertama kali kok ketemu sama dia. Kenalin. Ada Mar. Anya. Ya udah, yuk. Ini dimakan ya, habisin sampai puas pokoknya. Iya, ambil. Jangan malu-malu ya, dihabisin yang banyak. Desain taman belakang ini asri dan alami banget. Suka gue lah. Ya gitulah. Dari dulu tuh gue pengen banget punya rumah kayak gini. Ya akhirnya kesampaian juga. Mas. Maksud saya, gue bikin kolam ikan di sini. Gue tanamin tanaman-tanaman rumput-rumput yang hijau kayak gini biar seger aja. Ya alhamdulillah akhirnya kesampaian juga. Anya. Apaan sih? Sirkulasi udara juga enak ya. Kamu ngapain kesini? Kenapa kamu putusin aku dulu? Apa kamu mendua sama Roy? Damar, kamu kan udah tahu. Situasinya aku tuh pindah ke Surabaya buat kerja. Aku gak akan ngomong aneh-aneh kalau kamu jawab pertanyaan aku. Dan kamu tahu aku gak bisa LDRan. Kamu tahu aku gak bisa pacaran model kayak gitu. Tapi aku masih cinta sama kamu. Asik. Mendingan kamu lupain aku aja. Sayang. Kok tadi kamu ngilang sih habis ngasih aku minum? Loh, lu kok di sini? Tadi gue dari toilet dan gak sengaja ketemu Anya di sini. Oh, ibu, yang gue nyari loh. Terus sih? Yuk kita ketemu teman-teman kamu yang lain. Anya, suatu saat nanti aku berharap bisa kembali sama kamu. Mau hati-hati ya, sayang. Iya. Itu berangkat kerja dulu ya. Kayaknya tadi mobil itu sengaja parkir. Tapi kok malah pergi gitu aja? Alah, bodo amat.
Bro, ini laporan dari divisi gue buat yang proyek kemarin itu ya. Lu kenapa baru ngasih sekarang sih? Gue kan butuh datanya buat presentasi. Hah? Kebiasaan kerja santai ya lo? Lu sengaja ya mau ngambat kerjaan gue? Datanya itu masih 2 jam lagi. Ini gue send udah lengkap semuanya. Alah udahlah, nggak usah ngeles. Kalau lu mau adaptasi di sini, lu dengerin apa kata gue. Heran deh. Bukannya itu tadi mobil yang parkir di seberang rumah? Enggak, ini nggak bisa didiemin. Kok malah pergi sih? Jangan-jangan dia udah ngikutin aku dari rumah lagi ke sini. Jangan-jangan itu Damar. Aku takut rahasia aku kebongkar lagi. Jangan sampai aja dia kasih tahu kok, Mas Roy. Ini laporan dari divisi gue buat yang proyek kemarin itu ya. Lu kenapa baru ngasih sekarang sih? Gue kan butuh datanya buat presentasi. Hah? Kebiasaan kerja santai ya lo? Lu sengaja ya mau ngambat kerjaan gue? Datanya itu masih 2 jam lagi. Ini gue send udah lengkap semuanya. Alah udahlah, nggak usah ngeles. Kalau lu mau adaptasi di sini, lu dengerin apa kata gue. Mas, kamu kenapa sih mas? Kamu kok ngelamun gitu sih dari tadi kayak ada pikiran? Kamu gak suka ya dengan suasana kantor baru kamu? Ya, begitulah. Nggak tahu kenapa aku ngerasa Damar tuh kayak nggak suka gitu sama aku. Maksud kamu? Dan itu di kantor nggak jelas marah-marah sama aku. Iya, aku sih ngerasa kayaknya divisi kita itu kan divisinya beda. Terus memang secara kerja tuh ya agak-agak saingan. Jadi kayaknya itu deh yang bikin dia jadi bete dan kesel nggak jelas sama aku. Udah lah mas, kamu gak usah pikirin, kamu tenang aja deh. Ini mungkin karena dia belum terbiasa kali sama kamu. Nanti kalau udah terbiasa pasti semuanya juga akan baik-baik aja. Aku sih berharap kayak gitu ya. Ya udahlah, kamu gak usah terlalu pikirin. Karena nggak enak kerja di lingkungan yang nggak sehat kayak gini. Aku lupa, laptop aku masih di mobil. Aku ambil dulu bentar ya. Oke. Mas, aku mau minta izin nih, aku mau beli roti deket rumah. Gak apa-apa ya? Sarapan buat besok udah habis, jadi aku mau beli roti tawar dulu. Ini udah kantor ya? Ah, gak usah kan deket banget mas. Gak apa-apa, aku bisa kok sendiri. Kamu habisin ya. Hati-hati ya. Damar, Makasih ya, kamu udah WA aku tadi dan ngajak ketemuan. ada hal yang aku mau omongin sama kamu. Soal apa? Masalah Mas Roy kerja di kantor kamu. Kamu jangan campur adukin masalah pribadi sama pekerjaan. Aku mau kamu profesional ya. Aku juga minta tolong kamu mendingan gak usah ngomong ke Mas Roy kalau kita pernah pacaran dulu. Kenapa sih? Kamu sampai segitunya nyembunyiin hal ini sama Roy? Damar, aku minta tolong sama kamu Damar. Kalau kamu emang beneran cinta sama aku, kamu bakalan kabulin permintaan aku. Oke. Aku janji akan jaga rahasia ini. Makasih banyak ya. Kalau gitu, aku pulang dulu. Kamu hati-hati ya. Apa
Saya nggak apa-apa. Mbak nggak apa-apa kan, Mbak? Mbak, makasih ya. Untung aja ada Mbak di sini. Sama-sama. Nama saya Ella. Aku Anya. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Biar saya antar pulang ya. Kasihan Mbak Pucat takut pingsan. Mobil saya parkir di sebelah sana. Mbak yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yuk, Mbak. Makasih ya. Tadi kamu udah nolongin aku. Sama-sama, Mbak. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu di dalam? Nggak usah, di sini aja mah nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu aku buatin minuman dulu ya. Kasih. Bentar ya. Mbak Ella? Jadi, Anya itu istri kamu? Oh, Mbak Ella kenal sama Anya? Jujur ya, Roy. Aku masih nggak bisa maafin kamu. Karena kamu korupsi, perusahaan aku kolaps sampai bangkrut. Mbak, saya nggak terlibat ya. Saya nggak pernah korupsi di sana. Lagi pula kan sebenarnya udah jelas. Saya difitnah. Tapi aku yakin, kamu juga makan uang itu kan, Roy? Mbak nggak boleh bicara seperti itu loh. Saya difitnah, Mbak. Dan semuanya sudah jelas siapa pelakunya. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah maafin kamu, Roy. Mbak, ini aku udah bikinin minum. Oh, Mas, kamu yang tadi mana, Mas? Kamu kenal sama perempuan tadi? Enggak, Mas. Tadi tuh aku dijambret. Terus dia yang nolongin aku. Dan dia juga nawarin buat antar aku pulang. Kamu kenal sama dia sebelumnya? Enggak. Syukurlah, Anya nggak tahu apa-apa tentang kejadian dulu. Walaupun gue nggak korupsi, gue nggak mau ada masalah nantinya sama Anya. Karena salah paham. Ya, aku belum sempat ngobrol-ngobrol lagi sama dia. Sayang, aku lapar loh. Karena aku sengaja pulang ke kantor siang. Karena mau cobain masakan istri aku yang paling aku cintai. Ya udah, aku juga udah lapar banget. Yuk. Mana sih ini? Orang ngirim chat kok aneh kayak gitu? Ini nomor siapa lagi nggak dikenal? Siapa sih? Naruh-naruh nelfon kayak gini, suaranya cowok lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kerja tadi? Ya, ya ampun. Suara perempuan siapa lagi itu? Serem banget deh. Ntar ya aku telepon. Nggak diangkat. Siapa sih ini? Tahu. Udah, nggak usah dipikirin. Ayo. Gimana aku gak kepikiran? Aduh. Ya mungkin ini orang iseng. Kita masuk. Tumben Anya ngajakin makan siang bareng di rumah. Pasti hari ini dia masak makanan yang sangat spesial. Hei, siapa lo? Kayaknya gue kenal deh. Tapi siapa ya? Mas, Iya sayang. kamu di mana sih, Mas? Iya, aku masuk nih, aku di depan kok. Dan kelamaan, nanti keburu dingin semuanya. Ini makanan udah pada siap loh. Banyak sampah di sini. Kamu tidak pantas bahagia. Jujur ya, Roy. Aku masih nggak bisa maafin kamu.
Karena kamu korupsi, perusahaan aku kolaps sampai bangkrut. Saya nggak pernah korupsi di sana. Tapi aku yakin, kamu juga makan uang itu kan, Roy? Saya difitnah, Mbak, dan semuanya sudah jelas siapa pelakunya. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah maafin kamu, Roy. Ini pasti ulahnya Ero. Kok jadi banyak sampah kayak gini sih, Mas? Ya aku juga nggak tahu, sayang. Terus dari siapa, Mas? Aku yakin ini pasti ulah Damar. Udah. Ini pasti kerjaan orang yang sengaja. Mbak Ella, saya minta tolong ya, jangan bawa Anyak dalam masalah kita. Dia nggak tahu apa-apa, Mbak. Kamu bicara apa sih? Jangan asal nuduh kamu ya. Ini buktinya. Ini Mbak yang neror kan? Sorry ya, aku bukan anak kecil yang main teror seperti ini. Saya nggak percaya. Dan ini bukan yang pertama kalinya, Mbak, tapi yang kesekian kalinya. Kamu yakin? Yang benci sama kamu cuma saya. Gimana sama mantan-mantan kamu? Hah? Gue punya beberapa mantan yang mungkin dendam sama gue karena dulu nggak terima gue putusin. Kenapa diem aja? Udah sana pergi. Jangan coba-coba kamu fitnah saya lagi. Pergi sana. Pergi. Sih. Jelas banget. Damar, kamu sengaja kan neror aku selama ini? Kamu nakut-nakutin aku dengan suara perempuan itu. Dan sekarang kamu neror aku, kamu taruh sampah, buah-buahan, dan tulisan yang gak jelas. Kamu ngomong apa sih? Maksud kamu apa sih? Sampai segitunya kamu nuduh aku? Ya terus kalau bukan kamu siapa lagi? Aku udah berkali-kali bilang sama kamu, bukan aku yang neror kamu. Lagian apa untungnya sih buat aku? Hanya, kalau kamu masih nuduh aku terus, aku akan buka mulut tentang masa lalu kita ke Roy. Apa mungkin ada orang lain yang neror aku? Tapi siapa ya? Apaan nih? Jadi merinding deh ngeliat bunga kuburan kayak gitu. Ini pasti ulahnya Damar. Apa aku sapu aja ya bunga-bunga di depan? Tapi Roy nggak boleh tahu. Ini teror apa lagi sih? Ini harus dibersihin sekarang supaya Anya nggak tahu. Mas, kamu udah pulang? Sayang, kamu kenapa? Aku nggak kenapa-napa. Kayaknya Anya nggak tahu deh soal bunga yang tadi. Lebih baik gue diam aja. Apa Roy nggak ngeliat bunga tadi? Turut bersuka cita. Ini orang makin kesini makin bener-bener iseng ya. Atas meninggalnya Anya Putri, ini aku yakin ini Ella pelakunya. Untung aja Anya nggak lihat udah pergi. Pak, Pak, Ya Pak, saya minta tolong dong. ya ini tolong dibuang ya. Saya bantu. Yuk. Mau ngapain lagi tuh orang? Aneh banget. Mana dia tadi? Aneh banget.
Via? Siapa yang berani naruh foto Via di sini? Kok banyak foto Via sih di sini? Pikirkan foto-foto ini. Apaan sih? Teror kayak begini? Gak ada satu orang pun yang bisa ngeliat foto ini. Lagi foto-foto ini harus dibakar semuanya. Sebenarnya kan vendor ini bisa aja di divisi mana aja. Udah jelas vendor baru itu buat divisi gue. Bisa di mana aja kayak gimana maksud lo? Kalau ngotot sih, Ya nggak bisa gitu dong. jelas-jelas tuh buat divisi gue. Dan gue nggak mau tahu ya. Roy, gue udah pernah bilang kan sama lo, waktu lu baru gabung di kantor ini, lo harus ngikutin apa kata gue, ngerti? Kalian ngapain ribut-ribut? Ya biasa lah masalah kerjaan. Kalau nggak debat kan nggak asik ya nggak bro? Tapi suara kalian sampai kedengeran keluar. Gue nggak nyangka kalau Ella jadi vendor di proyek yang lagi gue urus. Sekarang aku akan putuskan divisi siapa yang akan gabung dengan aku. Aku akan pilih divisi yang dipimpin oleh Roy. Makasih banyak ya Mbak. Sudah pilih divisi saya. Ya, sama-sama ya. Oke baik, kalau gitu kami berdua pamit ya. Selalu aja dapetin yang dia mau. Dulu hanya, sekarang proyek yang gue usahain. Ini nggak bisa dibiarin. Bro? Lo udah ngerebut klien gue. Maksudnya? Ngerebut main lo? Ngerebut gimana sih? Mbak Ella sendiri yang milih tuh divisi gue. Kan lo sendiri yang denger tadi, ya kan? Lo datang ke sini cuma buat rusuh dan ngerebut semuanya dari gue, termasuk Anya. Anya? Maksud lo? Anya istri gue? Maksudnya apa ya? Kok Damar sebut-sebut Anya? Ada hubungan apa Damar sama istri gue? Gue harus tanya sama Anya. Mas, akhirnya. Anya, nggak usah bohong ya sama aku ya. Ada hubungan apa kamu sama Damar? Mas, kamu kenapa sih kok nanya sama aku kayak mendadak kayak gini tiba-tiba? Apa Damar itu mantan kamu? Aku gak ada hubungan Nggak usah apa-apa bohong sama sama aku. dia. Oke, fine. Damar emang mantannya. Kok Damar malah bilang sama aku kalau aku tuh ngerebut kamu dari dia? Aku udah putus sama dia sebelum aku nikah sama kamu. Berarti selama ini kamu ngebohongin aku dong? Tapi dia tuh masa lalu aku, Mas. Memang aku pacaran sama dia waktu aku dari Jakarta ke Surabaya. Tapi aku udah putus sama dia. Aku jatuh cinta sama kamu, Mas. Kamu masa gak percaya sih sama aku? Mas, kamu jangan marah-marah kayak gini dong, Mas. Bahkan kamu tuh pura-pura nggak kenal waktu Damar datang ke sini. Kan aku udah bilang kalau dia tuh masa lalu aku. Mas, maafin aku, Mas. Enggak, Mas, maafin aku, Mas. Aku cuma gak mau bikin kamu gak nyaman, Mas. Please, jangan kayak gini sama aku. Maafin aku. Kamu tuh udah bikin aku ngerasa nggak enak sama Damar. Mas, kamu tuh gak salah apa-apa. Atau jangan-jangan orang yang neror kita selama itu Damar. Karena dia masih nyimpan dendam. Udah dong, Mas. Kamu jangan marah kayak gini terus sama aku, ya. Maafin aku. Mas, kamu jangan tinggalin aku kayak gini dong, Mas. Please dong, Mas. Jangan kayak gini sama aku, Mas. Buka pintunya, Mas. Maafin aku. Mas, maafin aku, Mas. Kamu jangan tinggalin aku kayak... Mas!
Gue nggak tahu kalau dulu lu pernah ada hubungan sama Anya. Dan gue nggak mau rebut Anya dari lo. Ngapain lo kesini? Gue ingin mau minta maaf sama lo. Enak aja lo mau minta maaf. Gara-gara lu gue udah kehilangan Anya. Lalu gue udah ngasih semuanya buat dia. Gue nggak tahu kalau lu dulu. Anya itu dulu junior di kampus gue. Bro, sumpah bro, gue nggak tahu apa-apa. Dan gue udah cinta banget sama dia. Bahkan gue rela gak pulang kampung selalu kuliah. Gue juga udah sengaja nyari kerja di Jakarta biar bisa deket sama Anya. Bahkan gue udah membangkang dari orang tua gue karena mereka gak menyetujui hubungan kita. Tapi semua gara-gara lu. Lu udah ngerebut Anya dari gue. Bro, stop, lu jangan ngomong macem-macem. Gue nggak tahu apa-apa tentang masalah lu sama Anya. Bacot lu. Lu jadi mukul gue? Gue datang ke sini mau minta maaf ya sama lo. Udah. Stop. Berdua tuh tahu gak sih? Bodoh kalian. Mau-maunya dibodohin sama Anya. Hei, siapa lo? Lu siapa ngomong kayak gitu? Dia siapa? Teguh. Teguh. Lu ngapain di sini? Enggak. Lu pasti bohong kan? Gue bukan pembohong. Kalau lo mau tahu yang sebenarnya, lo ikut gue. Mana sih nih Mas Roy, diteleponnya nggak diangkat-angkat. Roy, lo ingat ya, urusan kita belum selesai. Mana lagi dia? Dan gua nggak akan maafin lo. Itu suara mobilnya. Mas? Mas, ya ampun Mas. Kamu habis berantem? Nggak apa-apa, nggak usah khawatir kamu. Mas, kamu kenapa bisa kayak gini, Mas? Jangan-jangan ini ulahnya Damar ya? Aku udah ketemu sama dia, aku udah ngobrol sama dia. Mas, ya ampun, kamu habis dipukulin sama Damar, Mas. Dia nggak akan neror kita lagi. Berarti bener. Selama ini Damar yang udah neror kita. Besok hari Minggu, aku mau ajakmu jalan. Kita istirahat yuk. Udah, kita masuk. Kita pagi-pagi kayak gini sebenarnya mau kemana sih? Lihat aja nanti juga kamu tahu. Ya, tapi jarang-jarang loh kamu mau ngasih aku kejutan kayak gini. Mas, kita ngapain sih kesini? Aku takut tau gak sama ODGJ. Nggak usah takut. Kita mau jemput adik kamu. Dia adik kamu. Kok Mas Roy bisa tahu sih tentang Via?
Kamu kenapa sih? Selama itu nggak pernah cerita tentang adik kamu? Aku takut kehilangan kamu kalau aku kasih tahu ke kamu kalau adik aku tuh punya gangguan mental. Mas, aku tuh malu, Mas. Aku tuh kecewa sama kamu. Jadi selama kamu hidup sama aku, kamu tuh penuh dengan kebohongan. Mas, maafin aku nggak bermaksud buat ngebohongin kamu, tapi aku cuma takut kehilangan kamu, Mas. Kamu ngertiin dong. Udah ya. Mulai hari ini, aku mutusin kita pisah. Mas, Pak, selama ini Bu Via makannya agak susah. Mas, tunggu. Susah minta tolong. Mas, masa gara-gara Via kamu mau sih pisah sama aku? Via diperhatiin ya masalah makanannya ya. Baik, Pak. Via itu adik kamu loh. Tapi kenapa sih? Biar saya yang bawa aja ya. Oh, ya, silakan. Kamu tuh nggak peduli banget sama dia? Bukannya gitu, Mas. Seharusnya kamu tetap kenalin Via ke aku ya. Tapi nya apa? Kamu malah bawa dia ke sini dan lantarin dia. Mas, aku tuh takut kamu ninggalin aku. Aku juga nggak tahu kenapa Via bisa kena gangguan mental kayak gini. Mas, aku udah berusaha buat ngobatin dia dari awal tapi gagal, Mas. Makanya aku bawa dia ke sini buat dirawat. Kamu yang menyebabkan Via jadi nggak waras, Anya. Selama ini, aku yang selalu meneror kamu untuk mengingatkanmu pada semua kesalahan-kesalahan kamu. Mas, dia orang ini, Mas. Dia yang selama ini udah ngikutin aku, Mas. Dia yang udah niat jahat sama aku, Mas. Mas, dia udah bohong, Mas. Ya, Via. Ya, ini Kak Anya, Via. Maafin kakak ya, selama ini kakak gak pernah jengukin kamu. Kakak kangen banget sama kamu. Sudah. Kamu nggak usah acting ya. Aku tahu kok kenapa Via bisa masuk rumah sakit jiwa. Tanya aja Teguh. Kamu nih sebenarnya siapa sih? Harusnya kamu tahu siapa aku. Kamu mau saya pecat? Gimana sih? Telat-telat kayak gini? Ayo. Via! Via, kamu kan belum selesai kuliah di Surabaya. Kamu ngapain ada di Jakarta? Aku lagi liburan semester, Kak. Oh iya, Kak. Kak, ini kenalin, ini teman aku Teguh. Aku sengaja minta temenin dia untuk pulang. Kamu ingat kan? Aku yang mengantar Via pulang ke Jakarta saat dia libur semester waktu itu. Bukannya menerima Via dengan bahagia, kamu malah membuat Via menjadi seperti ini. Via, mendingan kamu pulang aja sana ke Surabaya. Aku pulang mau ngingetin kakak tentang wasiat papa. Tolong, Kak. Minimarket papa jangan dijual ya, Kak. Karena kan papa mewasiatkan itu untuk kita menjaga minimarket itu, Kak. Via, kamu tuh jangan lupa ya, kamu tuh cuma anak sambungnya papa. Jadi kamu ngapain ikut campur urusan minimarket segala? Tapi, Udah deh, Kak. gak usah tapi. Kalau kamu gak mau aku jual minimarket itu, aku punya syarat. Kamu harus tinggalin pacar kamu, si Roy itu yang di Surabaya. Dan kamu harus tetap di Jakarta untuk urus minimarket itu, mulai dari sekarang. Aku nggak bisa ninggalin Mas Roy karena aku sangat mencintai dia, Kak. Udah kalau gitu aku jual minimarketnya. Susah banget. Enggak, Kak. Enggak, aku nggak bisa, Kak. Aku juga harus menyelesaikan kuliahku, Kak. Kak, please, Kak. Tolong, Kak. Jangan. Udah, Biati! Biati! Iya, Nanti ya pulang. Biati, usir dia sekarang juga, Biati. Usir. Pelan ya. Kak, please, Kak. Kak, aku nggak akan kemana-mana. Apaan Kak. sih? Kak, Ya, please, itu, Kak. Tanya. Apaan sih? Tunggu, Kak. Kak, ini lepas sih. Berani ya kamu sama aku? Kak, tolong, Kak. Jaga wasiat papa, Kak. Itu kan warisan juga milik aku. Ya, oke. Aku bakal ngurusin minimarket itu. Tapi nanti, setelah aku lulus kuliah, Kak. Dan aku nggak akan mutusin Mas Roy.
Karena ini gak ada sangkutannya Kak sama Mas Roy. Ada kok. Pokoknya aku mau kamu tinggalin dia. Kalau enggak aku akan jual minimarket itu. Kakak ada masalah apa sama Mas Roy? Lepasin. Kak, tanya. Arsi ya. Kak, tunggu Kak. Tunggu Arsi ya. Kak, tunggu. Apa hubungannya sama Mas Roy Kak? Jelasin ke aku apa semuanya ini Kak. Kamu nggak perlu tahu. Kak, tunggu. Jelasin dulu sama aku. Arsi kamu. Kak, please. Lepasin. Aduh, ya. Ya. Bi, kita bawa ke rumah sakit aja ya. Ayo. Ya, Bi, ayo, pelan-pelan. Iya, makasih ya suster ya. Via, kamu pasti baik-baik aja kok. Kamu percaya sama aku. Kamu pasti cepat sembuh ya. Percaya aja sama aku ya. Kak, kenapa Kak? Uang buat kamu. Kamu pastiin gak ada satu orang pun yang tahu soal kejadian ini. Enggak Kak, aku nggak mau. Gak ambil. Dan pakai uang itu buat balik ke Surabaya. Mas, aku nggak pernah celakain dia, Mas. Dia udah bohong, Mas. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku lebih percaya Teguh daripada kamu. Aku tahu. Dulu tuh Teguh cinta mati sama Via. Dan bikin aku cemburu. Dan aku juga tahu kapan Via masuk rumah sakit jiwa ini. Tanggal 7 Maret kan? Terus kenapa, Mas? Dan gak mungkin setelah itu Via bisa ngirim cek ke aku. Apalagi sampai-sampai dia tuh mutusin aku sepihak. Itu ulah kamu. Kamu yang pura-pura jadi Via dan mutusin aku. Iya kan? Roy nggak akan curiga kalau ini bukan dari Via. Aku kan pakai HP Via. Maafkan aku, Mas Roy. Aku mohon Mas Roy bisa melupakan aku. Aku nggak akan kembali ke Surabaya dan kamu, Mas. Kok tiba-tiba minta putus? Aku sudah punya hidup yang indah di Jakarta. Nggak ada aneh, nggak ada apa, kok tiba-tiba minta putus sih? Aneh banget sih, Via. Nggak nyambung lagi. Jangan-jangan nomor gue diblok lagi sama dia. Mas, ini semua tuh rekayasa buat ngancurin pernikahan kita, Mas. Karena Teguh tahu kalau kamu tuh mantannya Via. Anya, aku mau kamu membayar semua perbuatan kamu. Heh, aku nggak pernah celakain Via ya. Non Anya, semua yang dibilang sama Teguh itu benar. Akui saja kesalahan kamu. Bahkan saya tahu apa yang sudah Non Anya lakukan terhadap Non Via setelah Non Via pulang dari rumah sakit. Biati jangan seenaknya aja fitnah saya ya. Pasti Biati sekongkol kan sama Teguh. Saya bicara apa adanya. Bahkan waktu itu, pada saat Non Via mulai depresi, Non Anya malah menyuruh saya untuk mengajak pergi Non Via. Non Via, sekarang istirahat di rumah ya. Bibi ngapain bawa Via ke sini? Non Via sudah membaik, Non. Tinggal pemulihan. Aku udah jual rumah ini, Bi.
Dan sekarang aku mau pergi, tapi nanti malam aku akan balik lagi dengan pembeli rumah ini. Jadi mendingan sekarang Bibi packing-packing, kemas-kemasin barang-barangnya Via. Aku nggak peduli Bibi mau bawa Via pindah kemana. Tapi yang jelas, sebelum aku balik malam ini, kalian udah harus keluar dari sini. Nona Anya serius? Ya serius lah, masa aku bohong? Aku mau pindah ke Surabaya. Dan kalian jangan coba-coba cari aku. Non, tenang ya, tenang ya. Tenang ya. Bi, Via kenapa, Bi? Non Via tiba-tiba histeris waktu tahu Non Anya mau jual rumah ini. Astaga. Terus Bibi sama Via mau kemana? Bibi juga nggak tahu mau bawa kemana Non Via. Non Anya mau pindah ke Surabaya dan nggak mau ngurus Non Via. Bibi nggak usah khawatir ya, Bi. Aku udah ngurus kok perpindahan kampus dari Surabaya ke Jakarta. Ya nanti aku bisa fokus bantuin ngurus Via. Tapi sekarang Non Via sudah makin sering ngamuk. Itu gara-gara waktu peristiwa jatuh waktu itu. Di, gimana kalau kita bawa Via ke rumah sakit jiwa? Biar di sana perawatan Via lebih terjamin. Iya, iya. Ya, Via ya. Enggak mas, aku nggak pernah ngelakuin itu mas. Mereka semua bohong mas, kamu harus percaya sama aku mas. Aku nggak percaya sama kamu. Aku lebih percaya sama Bu Yeti dan Teguh. Mas, aku ini istri kamu, masa kamu lebih percaya sama mereka sih? Anya, apa yang kamu lakukan itu sebuah kejahatan. Dan aku harus laporin kamu ke kantor polisi. Enggak. Anya, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kamu tuh tega banget sih. Masa kamu mau laporin aku ke polisi? Karena kamu tuh orang jahat. Kamu sudah rebut aku dari Via. Dan kamu sudah bikin Via jadi sakit. Maafin aku mas, tapi aku memang benci sama Via. Benci kenapa? Karena almarhum papa tuh selalu kasih perhatian khusus ke dia. Gak boleh. Iya, Anya, kamu ngalah dong sama adik kamu ya. Pinjamin ya, sayang, ya. Via, masuk ke dalam dulu ya. Ya, sayang. Kenapa sih Bapak suruh Anya ngalah terus? Kan Via bukan anak kandung Bapak. Meskipun Via hanya anak sambung Papa, tapi Papa sudah anggap Via seperti anak kandung Papa sendiri. Kamu juga ya, sayang. Kamu anggap Via seperti adik kamu sendiri. Sayangi dia ya. Via bisa milikin apapun yang dia mau, termasuk kamu. Tapi dulu kita nggak saling kenal loh. Tapi aku sering lihat foto-foto kalian di sosial media mas. Kalian kelihatan bahagia banget, sementara aku dan mantan pacar aku selalu ribut. Makanya aku pengen kamu jadi suami aku. Aku juga berhak bahagia mas. Tapi aku tetap harus laporin kamu ke polisi. Anya tuh. Mas, Via. Kamu udah nggak ngaku. Kamu kurus banget. Mas jangan nangis. Kamu udah bisa kenalin aku. Cinta Via dan Roy ternyata masih kuat. Oh iya, kamu mau dibawain apa? Apa aja deh Mas? Gimana kalau rawon? Kan kamu suka rawon. Lihat kamu tuh udah pulih. Aku senang banget. Aku janji, aku akan sering-sering jemput kamu ya. Teguh aku mau sembuh. Iya, Via. Kamu pasti cepat sembuh kok di sini. Kamu di sini ditemenin sama Mas Roy yang sayangnya tulus sama kamu. Via, aku pamit dulu ya. Aku harus pulang ke Surabaya. Makasih banget ya. Sama-sama. Aku titip Via ya. Via, aku ikhlas kamu bersama Roy. Karena aku tahu cinta Roy sangat tulus sama kamu. Kamu pasti bahagia. Roy, kami kesini mau minta maaf sama kamu karena udah menuduh kamu.
Ternyata kamu memang tidak terbukti atas penggelapan itu, Roy. Syukurlah. Oh ya Roy, gue juga mau minta maaf sama lo karena gue udah nuduh lo ngerebut Anya dari gue. Dan sekarang gue juga udah sadar kalau ternyata gue dan Anya juga gak berjodoh. Sorry ya, gue denger kalian juga udah pisah. Udah, lupain aja. Sebelum kalian berdua minta maaf, gue udah maafin. Makasih ya, Roy. Satu hal lagi, gue dan Ella ada rencana mau tunangan. Selamat ya. Ya, makasih juga buat lo karena udah kenalin gue sama Ella. Ternyata kita juga saling suka. Terus kapan dong nikahnya? Cepatnya. Cepatnya lah. Kalau Nanti Sabtu tunggu aja minggu. undangannya. Oke. Sabtu minggu. Gue seneng banget akhirnya bisa nikah sama kamu. Iya mas, aku juga seneng. Kamu sampai menghadiahi aku rumah semewah ini. Rasanya masih seperti mimpi. Apapun aku berikan buat kamu. Oh iya mas, aku juga mau bilang banyak terima kasih sama kamu karena kamu udah bantu pemulihan aku sampai aku lepas dari depresi itu. Sayang, aku ngelakuin itu karena aku tulus cinta dan sayang sama kamu. Aku juga cinta sama kamu mas. Jika harus aku sih